Modal awalmu buat baju dari mana, atau misalkan pinjam orang tua atau kerja atau gimana? Pas aku kerja Pas di pertama, betul pertama. kerja di Indomaret, aku tabung uangnya. Ada enggak gimana ya dia modelnya, misalkan nih temanmu, ya selain aku kemarin, dia ngerekrut dirinya sendiri. Bung, aku belum ada kerja kok, bolehkah ibaratkan aku jadi apa karyawanmu, ya sembarang lah, biasa kurir atau apa segala macam. Ada cewek. Nah, tidak ada. Pas sekarang kalau kamu udah ngelakuin itu, kamu perlu berpenghasilan dari mana? Kamu duduk santai begini pun tuh susah berpenghasilan. Kecuali mungkin kalau oke lah, kalau misalkan kayak baju tuh bisa-bisanya karena apa? Mungkin kita kurir, kita punya kurir, tinggal desain, upload sini buat, sudah santai. Yo, apa kabar geng? Welcome back to YKML channel. Oke, di konten kali ini agak beda sedikit, bukan vlog atau jalan-jalan santuy. Ya, mungkin kalau kalian lihat mungkin agak ke podcast, cuma kalau kita ngobrol santuy. Ya, kalian udah sama kameraku, udah sama temanku yang punya brand sama aku, kawat Manwayar. Kenalin dulu. Namaku Firman, aku yang punya Manwayar sama Manstore. 3 outshop ini aku yang pegang. Ya, itu juga teman lama sama aku, cuma udah pernah ketemu berapa tahun kita ketemu? Setahunan. Nah, pertama itu mau kerjasama di baju. Cuma mungkin belum rezekiku berdua sama dia, jadi mungkin lebih naik dia sekarang. Ya mungkin kalau sebagian anak Balikpapan pasti tahu brand yang Man.co ya kan. Manko. Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya kali ini. Alasan kamu pertama kali buat brand itu apa? Karena peluangnya di Balikpapan itu kayak besar gitu nah, peluangnya buat baju. Lokal brand, tapi brand itu bukan brand atas juga sih, kayak masih Ya, di bawah. Tapi Masih kan masih merintis dari butuh bawah. proses pun, nggak ada orang langsung ke atas kan. Sama pertanyaan kedua, sudah berapa lama kamu ngejalanin ya usaha baju ini? Mulai dari 2018 Sampai sekarang. tahun dalam. Oh iya, sudah berapa lama kamu ngejalanin usaha brand ini? Sudah dari 2018 tanggal 18 kemarin 3 tahunnya. 3 tahunnya. Iya. Itu kamu buat ada kayak kendala macetnya atau ngestaknya, atau mungkin dikritik sama orang tiba-tiba kamu kepikiran, oh udah sebagus ini brand buat gimana? Pertama, kalau aku lagi di lokasi pasti itu ndak jalan itu. Soalnya ndak ada yang produksi lagi. Adikku kurang di baju. Paham. Terus kalau yang kedua, kayak lagi di kritikannya orang itu kayak kurang ini. Sesuai harga juga. Nggak terlalu mahal kan? Ya, standar. Nah, standar kan di bawah aja, nggak bisa buat kayak sudah pakai box itu sudah terlalu bagus sudah kurasa itu. Kayak ibaratkan kayak apa brand-brandnya YouTuber yang lain yang sudah pakai box apa sudah itu sudah maksimal aku usahakan itu anunya, tapi masih ada yang kurang, bilangnya tambahin gelang, tambahin apa dalamnya, tambahin kalung. Ya, sekarang minta kayak ibaratkan apa sih bahasa tambahan lagi supaya biar nanti. Itu kain yang kamu buat kayak apa? Katun 30S Sablonannya? kalau ini pasti solid, Berarti standar buat brand standar biasa. Ya, kalau yang ke brand-brand high itu mungkin nggak tahu sudah apa barangnya. Ada Karena mahal kan. katun kan ada macam-macam, baru sablonan juga ada macam-macam. Yang paling bagus sih apa ya? Kalau buat brand lokal paling bagus apa? Sih Cosmonaut kalau yang pegang. Yang kamu pegang. Iya, kalau brand lokal terbaik itu Cosmonaut. Ya, kan ini IG-mu yang sama kan ada 3, Main Store, Manko sama Manwayar. Nah, itu semua itu apa ya? Kayak kamu termotivasinya buat itu semua itu gimana? Kayak mana sih itu, atau termotivasi dari siapa atau gimana? Dari teman juga sih. Kan masa dia sering pakai kamu langsung. Jadi dia kan sering nge-vape. Nah, kenapa aku enggak sediakan koil buat dia? Dia sering ganti baju. Kenapa aku enggak sediakan kaos untuk dia? Jadi aku lihat peluang di setiap ada celah gitu, nah ini orang sering apa di lingkungan kayak mainku
aku sering nge-vape. Nah, lihat lingkungan orang nge-vape. Nah, sediakan poin, jadinya orang udah jauh-jauh langsung ke aku bisnis lagi. Baju orang sering ganti-ganti baju, udah mau mahal, nah lari ke aku lagi. Sama modal awalmu buat baju dari mana, atau misalkan pinjam orang tua atau kerja atau gimana? Pas aku kerja Pas di pertama, betul pertama kerja di Indomaret, aku tabung uangnya. yang sering nongkrong Iya, kamu buat. iya, tahu aja. Nah, di Indomaret tuh uangnya aku tabung, baru bilang sama aku, kamu minta uang terus. Iya, karena gue gajiku kurang di Indomaret. Nah, UMK kan? UMK aja, jadinya tabung uangnya berapa bulan, ada berapa modalnya, ada berapa juta. Nah, dari 5 juta itu, nah dari situ sudah aku putar uangnya. Apa kedepannya sama brandmu ini, maunya kamu tuh gimana sih? Mau lebih bagus lagi sih, kayak lebih bagus lagi di matanya orang gitu. Nah, oh bagus ini brandnya ini Ada aja. targetmu nggak? Misalkan contohnya kan kamu udah bangun 3 tahun, misalkan harus 3 tahun lagi brandku harus naik, kayak contoh brand kayak Tengsomnia Iya. atau gimana, ada nggak target nge-push betul gitu loh maksudnya, kayak misalkan sampai terkenal betul biar kamu sukses gitu. Kalau cari terkenalnya iya, kalau buat nge-push buat sampai terbaik di matanya orang, kayaknya belum deh. Model perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan aja, pelan tapi pasti gitu. Nah, Hmm. kayak oh aku harus begini, satu-satu aku perbaiki dari semua, dari setiap anunya orang, komennya bilangnya mas ada kurang ininya, oh aku tambahin, ada kurang ininya, ada aku tambahin, mas ininya kurang ini, tambahin lagi yang ini. Soalnya penglihatannya orang Beda-beda, setiap beda. Setiap manusia beda, mungkin ya di mata aku bagus tapi di matanya orang lain ada kurang ininya, ada kurang banyak ya. Pertama kamu ngerilis baju itu baju kaos biasa dulu, Iya. atau kayak ke jaket hoodie atau apa? kaos sekarang aja baru ada hoodie nih, kaos dulu, soalnya hoodie modalnya besar Sob. Berapa dulu? Karena aku nggak terlalu tahu soal Iya. baju kan, soalnya main beli pakai. Iya, kaos itu kalau modal 3 juta kurang Sob. Kurang. Berarti makanya kamu push modal dulu kemarin. Iya, kalau jaket itu sakit. Jaket. Oh ya, kan selain kamu, kan brand ini kan nggak ibaratkan penghasilannya nggak nentu, pasti Iya, ada yang iya. beli ada yang enggak. Iya. Nah itu selain di luar itu kamu kerja apa? Mana tahu kerjamu sudah enak, nah terus kenapa kamu tetap ngebangun usaha brand ini gitu? Ya, soalnya penghasilan itu ndak dari satu. Soalnya aku mau kayak orang juga tenang. Penghasilanku itu ndak dari satu tempat aja, kayak dari kerja aja. Aku juga harus bisnis. Bisnisku juga ndak harus satu, jadi harus dari mana aja. Kayak pasif income itu masuk terus uang dari mana-mana, biar nggak kerja gitu. Oh, Dan jadi- selamanya aku jadi kerja di perusahaan yang ini. Jadi mungkin maksudmu aku kerja di situ buat cari modal dulu, Iya. karena bahasanya kalau apa sih bahasanya orang sadar lah, maksudnya bukan keluarga yang ibaratnya Iya, kayak keluarga yang orang-orang, iya, jadi maunya iya. kerja dulu buat cari modal buat ngebangun usaha sendiri. Nah, paham. Sama apa cita-citamu itu apa? Bisnis sukses lah. Bisnis sukses. Selain itu nggak ada. Udah itu dulu. Kalau sudah itu sukses, mau kasih naik haji orang tua. Itu dari dulu itu. Ya 11-12 saya Dari semua orang dulu. pasti Dari dulu. kalau ada mau sukses pasti ngajikan atau membanggakan orang tuanya dulu lah. Ya, kamu buat brand ini ada nggak sih kayak pertama ditantang orang tua atau malah sebaliknya kayak didukung atau? Ya, pas awal baru bilangnya, ngapain sih begini, ndak laku nanti. Ya tantangan kayak dilarang ada, tapi gue bilang namanya mencoba, coba aja dulu nanti kelihatan. Nah sekarang baru kelihatan, baru didukung. Pas awal-awal ngapain ini ndak laku begini, sebulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama cuma satu laku baju itu, cuma satu, itu pusing Sob. Aduh. Oh ya, biasa kan orang pasti ngebangun brand itu mungkin dia berpikir mungkin nggak mampu sendiri kayak kamu lah ibaratkan. Ada nggak sih kamu kepikiran, misalkan nggak tahu sih di awal atau pas di masa-masa sekarang ya, kamu bahasanya kalau mungkin kalau di tempat kita lumayan naik lah. Ya maksudnya ada ngerekrut orang atau masih belum percaya sama orang atau gimana? Atau masih mau bangun sendiri aja? Kalau sekarang yang aku percaya adekku aja dulu. Soal keuangan mamaku yang itu aja sih, manajemen di rumahku, bikin orang rumah aja dulu, jangan orang luar dulu. Soalnya ya apa ya, belum terlalu besar, tarik orang nanti malah uangnya habis di orang aja buat gaji dia.
Ada enggak gimana ya, dia modelnya misalkan nih temanmu ya, selain aku kemarin dia ngerekrut dirinya sendiri, Bung aku belum ada kerja kok, bolehkah ibaratkan aku jadi apa karyawanmu ya, sembarang lah biasa kurir atau apa segala macam. Ada cewek, nggak boleh sebut nama tapi ya anda saya sebut nama, nah enak bu, nanti orang yang nonton merasa gimana gitu. mau dia bilang, Bung bagaimana kalau bah jangan ini enak ya kau nggak apa-apa sih lu bambung. Dia mau jadi apa? Jadi admin. Baru kurirnya ada aku bilang jangan nih, coba apa sudah berapa sudah kalau intinya adalah per bulan. Belum ketawa aku itu kenapa lah begini, nggak apa-apa lah daripada aku gabut di rumah. Gue pikir nggak kuyan juga, nggak enak gitu nah sama teman sendiri gitu. Ya mungkin pikirannya dia mungkin nggak, maksudnya gimana sih ya, mungkin pas dia nyarinya itu di mana, pas di pandemi ini atau gimana? Lama sudah ya, mungkin sudah sebelum pandemi dia nggak ngelamar, mungkin nggak diterima atau gimana ya, buntu malas sudah, jadi maunya mau ada teman ya itu. sudah tes aja ya, akhirnya mungkin kamu sendiri aku mau lihat dulu aku sendiri bisa sukses atau enggak tanpa orang lain ya kan, tanpa orang-orang rumah. Bagus juga sih. Oh ya, sama apa lagi namanya, pernah nggak sih kamu tuh kayak pas dikritik sama orang, misalkan nih kan kalau kamu tadi bilang kalau dikritik orang yang ada kamu kasih masukan, kamu kasih tambahan, yang ada malah sebaliknya kamu bilang, ih aku udah ngebuat brand sebagus mungkin, semaksimal mungkin sebisa aku, tapi dikritik orang akhirnya kayak jenuh, kayak malas, kalau putus brand aja lah, masa begini udah dikritik. Ada nggak sih misalkan mentalmu nggak kuat lah bahasanya langsung sama gitu ya kritik-kritikan orang? Kalau down enggak sih, kalau buat dikritik malah itu sebagai masukan. Ada nggak tapi kritikan dis menurutmu gitu? Ada sih, kalau pedis itu. Udah sebut orangnya lah, sebut Ya, dia contohnya, bilangnya gimana bisa. contohnya aja. Bisa udah orang. Sebut orang. Contohnya gimana Pak? Kayak dia bilang, begini aja, ngapain sih kamu jadi begini? Ada yang bilang, ya sudah kan selera orang, kamu beli enggak, ya sudah terserahmu. Ya, baru. Tapi pernah sih kamu kepikiran sebetulnya ya, yang mungkin kita anggap dia netizen lah, orang yang bilang begitu sebetulnya itu pengen kayak kamu, cuma dia nggak bisa. Iya. Makanya dia ngekritik kamu, dia kamu don jatuh, nah dia ngambil ya kan, karena Bung sudah begini, nanti kalau begini dikira copy paste atau apa, jadi mungkin menjadikan kamu atau apa. Sama aku mau nanya ya, mungkin di luar brand mula atau di luar usaha lah, pandanganmu buat anak-anak muda di luar sana yang bahasanya gimana ya, nggak ragu buat bangun usaha sendiri, ragu sama pilihannya sendiri ya, ada juga yang foya-foya masih pakai uang orang tua, ibaratkan kerjanya bambung aja lah, maunya ya santuy aja, dan umur masih panjang nanti aja lah kerja, maksudnya gitu. Apa sih pandanganmu buat orang yang kayak gitu? Setidaknya jangan dulu lah, kalau sama orang tua terus, orang tua ada selamanya ada uang lah, selamanya hidup. Memang sih kalau bahasanya kan oke lah, misalkan orang tuamu sukses, kamu kerjanya foya-foya aja, kerjanya nongkrong, baru kamu udah tahu usaha orang tuamu. Ya nggak ada sih anak-anak di luar sana yang doain orang tuanya meninggal atau gimana. Kalau orang tuamu meninggal, terus kamu belum tahu usahanya gimana, jalaninnya gimana, kamu yakin nggak bisa ngejalanin yang ada, turun kan? Karena kamu kerjamu beda sama yang kita tahu. Ya. Dia mau pas ada orang tuamu kamu enak. Nongki sana sini kemana happy ya. Tapi ujung-ujungnya pas kalau ya walaupun kami orang tua sehat ya, tapi kalau misalkan Tuhan bilang ya habis ya, habis, nggak ada masanya. Mungkin ya apa sih, mungkin kalau bahasanya ya kamu udah dilihat orang enak, mungkin nah pas tidak ada orang tuamu di situ kamu turun, jatuh di situ, karena kan roda nggak selamanya di atas, selalu kan berputar. Kalau pasti kamu di bawah. Ya makanya kalau memang kamu mau tetap di atas, usahakan beban di atas tuh kasih kuat, jangan sampai roda itu berputar enggak. Ya ibaratkan bahasanya push kerja terus lah. Soalnya sebagai laki-laki tanggungan itu banyak. Yang pertama kamu tuh udah putus sama orang tua, kamu harus biar orang tua biar kamu sudah menikah. Baru kalau kamu sudah menikah, istrimu, anakmu, kamu beli rumah, beli mobil, hidup kayak orang-orang. Masa ibaratkan kalau bahasanya apa sih, misalkan disuruh nikah sama orang nikah muda, kamu bilangnya mau kasih makan batu kan? Sebetulnya kasih makan batu maksudnya gimana sih? Kamu laki-laki juga semua kerja, dan sepatutnya ada undang-undang begitu ya kan?
Jadi, Tapi cari kerja juga susah tuh. ya itu resiko laki-laki po. Sebetulnya kerjaan tidak ada yang enak. Contohnya kamu buat brand diritik orang, kerja tempat bos, kalau salah di push juga, dimarahin juga. Kamu bangun usaha sendiri, yang ada kamu jatuh bangun, resikomu capek, tidurmu kurang, ya namanya pengusaha, namanya bangkrut, bukan bangkrut sih, turun itu pasti ada. Baru kerjaan apa lagi ya? Ya mungkin kalau YouTuber, ya bukan YouTuber sih, aku belum. Aku mulai dari bawah, masih standar. Ya mungkin kalau udah YouTuber di luar, ya pasti resikonya ada. Pertama netizen, mungkin ada YouTuber yang nggak kuat mental, dibully, keluar dari media sosial atau gimana. Semua kan ada resikonya kok, nggak ada yang enggak sih. Semua kerjaan kalau dibilang enak-enak selagi kamu ngejalaninnya mau, udah maksudnya enggak setengah-setengah gitu. Jadi baru kalau di anu juga jangan langsung lihat ini belum kayak kerja, jangan kerja buat anu aja, kerjanya udah enak ya, pindah lagi kerjanya udah enak ya, Nanti jalanin aja dulu sih, jalanin aja dulu. ya, siapa tahu dari situ misalkan contohnya mungkin kamu lihat diri, misalkan ada manajermu, manajermu sudah tingkat atas, ya kan ada rezeki, ada yang tahu. Mana tahu kamu diangkut sama bosmu, diangkat jadi manajer, kan ada yang tahu kalau rezeki orang masing-masing, tidak ada yang ngatur. Jadi ya buat anak-anak muda yang suka IPP di luar, sudahlah kurangin masa mudamu tuh. Ya mungkin pas sekolah aja lah ya, pas sekolah pas apa itu udahlah, cukup lah. Sekolah juga jangan terlalu lah ya, maksudnya yang adalah bantu. Mungkin kalau orang tua punya usaha pulang sekolah, push lah, bantu. Karena jangan malu lah berusaha itu, kayak jualan itu apa itu nggak ada. Sekarang kalau kamu udah ngelakuin itu, kamu perlu berpenghasilan dari mana? Kamu duduk santai begini pun tuh susah berpenghasilan. Kecuali mungkin kalau lah kalau misalkan kayak baju tuh bisanya karena apa? Mungkin kita kurir, tinggal kita punya kurir, tinggal desain, lapor ke sini buat, sudah santai. Cuma kalau begitu ya namanya nyoba dari nolnya itu udah kerasa. Kalau bukan kita sendiri ngejalanin. Jadi mungkin buat anak-anak muda yang luar, sudah lah foya-foya. Boleh lah foya-foya, tapi sekali-sekali ya. Jangan terlalu sering. Mungkin kamu pusing di usahamu, ya refreshing keluar sekali-sekali gimana, tapi abis ini yang bermanfaat. Jangan yang dipakai yang ya misalkan ya 18 plus lah, kayak mabok atau apa segala macam. Udahlah, stop. Itu nggak boleh juga, haram. Jadi ya gimana ya, sudahlah, fokus kerja. Masa depanmu itu di tanganmu sendiri, bukan di tangannya orang lainnya. Betul. Orang tuh nggak ada mau ngasih, ibaratkan biar orang kaya sekalipun ngasih kamu misalkan aku butuh nasi bulan 1 juta, nggak ada mau ngasih kamu, sudah sia-sia. Yang ada kamu disuruh kerja, karena orang tuh nyadar dia capek nyari uang. Iya, nggak segampang itu dapat uang, nggak kayak langsung jatuh dari langit dapat uang. Kalau ada begitu mending aku nggak kerja, dan nggak bantuin orang tua aku, nggak ibaratkan nggak mau nge-YouTube, nggak mau apa, udah di rumah aja, santuy, bangun tidur, mandi, makan, ya sampai mati mungkin begitu kan. Yang tahu ya, tapi ya pasti semua orang sebetulnya nggak ada sih yang nggak mau punya masa depan. Semua pasti mau, cuma mungkin otak kalian, bahasanya apa sih kalau bahasa anak-anak yang sekarang tuh, belum dewasa pikirannya, belum dewasa. Terus terus kamu tuh jangan kayak terlalu tuh jalan buat dilihat keren terus orang tuamu. Kan sekarang IP, orang kalau udah pakai IP sekarang gengsi jelek kamera aku. Ngerasa kalau contoh lah ya, HP Samsung semahal apapun, 30 juta, 40 juta, 20 juta, dia iPhone 6 cuma 7 juta, tetap iPhone 6 yang dipandang. Nggak ada kok. Bakal mati John. Jadi kalau bahasanya apa ya, contoh lah, jadi kan brand HP Samsung. Samsung kalau ngerilis HP semahal apapun, oke, yang pakai paling pengusaha buat bisnis. Tapi kalau di kalangan anak muda pakai Samsung, yang ada lewat orang pakai IP7 yang udah turun harganya, dia pakai HP Samsung yang bagus, itu Samsung masih tenggelam John. Iya, orang sekarang cari yang buat SD aja. Nah, buat SD bagus. Ya, tapi di kalangan lain dia udah bagus, udah lihat bagus di HP yang lain. Bagusnya apa? Ya sebagus HP apapun dia pasti ada kekurangan, sama karena yang ciptaan juga manusia po. Manusia itu pasti kekurangan masing-masing. Manusia ada yang sempurna, dan yang sempurna cuma satu. Ya mungkin kalau orang Islam dibilangnya Nabi Muhammad. Kalau orang non Muslim ya mohon maaf sih yang nonton, karena kan ya kita panutan kita ya, bukan panutan sih, ya Nabi yang menurut kita manusia yang paling sempurna kan Nabi Muhammad. Kalau bahasanya manusia yang tidak ada yang sempurna tuh tidak ada di kalangan kita. Tapi kalau ya kayak Nabi Muhammad itu pasti dia memang sempurna kok, karena dia diutus memang. Tapi ya kalau kayak kita, contoh lah ya, kamu melihat orang itu misalkan kalau di kalangan cewek atau di mana, kayak
gagah atau gimana pengusaha, kalian tapi nggak lihat kekurangannya dia. Paling misalkan contohnya kalian nggak, misalkan ya kali orang buka baju di luar, misalkan kamu nggak lihat di bekas dioperasi apa yang towel di dalam atau cacat di mana, kan dari tahu kok Indonesia itu dari sempurna. Ya mungkin videonya sampai di sini aja. Aku mau ngudut-ngudut dulu santai. Yang suka videonya jangan lupa like, comment, subscribe, sama share ke teman-teman kalian, oke? I lost my best friend to 23. She left her body.